Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pola asuh otoriter dan dampaknya terhadap anak kita. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak mereka dengan penuh tuntutan. Nah, biasanya ini juga dinamakan sebagai pola asuh antara atasan dengan bawahan. Jadi, orang tua kecenderungan senang sekali memaksakan apapun yang diinginkan oleh orang tua terhadap anaknya tanpa dilibatkan untuk diskusi atau pemilih. Kemudian biasanya pola asuh otoriter senantiasa menekankan segala sesuatu dengan segera. Artinya si anak tidak diberikan kebebasan untuk berdiskusi atau si anak tidak diberikan kebebasan untuk mengemukakan apa yang ia mau atau mungkin menyanggah apa yang diharapkan oleh orang tua, sehingga biasanya ada keterpaksaan dalam diri si anak dan ini memungkinkan seorang anak mengalami stres di dalam rumah. Kemudian orang tua yang otoriter senantiasa selain memaksakan kehendak, tidak mengajak diskusi, orang tua yang otoriter juga senantiasa membandingkan diri anak dengan anak yang lain. Yang kecenderungan si anak akan merasa tidak dihargai oleh orang tua. Dan yang selanjutnya adalah tipe dari orang tua otoriter adalah jarang sekali memberikan apresiasi terhadap anak. Entah itu dalam bentuk pujian, touching atau sentuhan, kata-kata positif, atau pemberian reward. Lalu apa yang terjadi apabila kita menerapkan pola asuh otoriter ini terhadap anak? Yang pertama, anak merasa tidak dihargai, yang memungkinkan dia bisa menjadi seseorang yang sangat agresif. Apapun yang disuruh oleh orang tua, biasanya kecenderungannya senang melawan atau tidak mau melakukan tugas-tugasnya tersebut. Yang kedua, selain agresif terhadap orang tua, dia pun bisa melampiaskannya terhadap teman-temannya di sekolah atau terhadap lingkungan lain di sekitar rumah. Kemudian yang ketiga, biasanya tipe seperti ini ada juga yang menjadikan dirinya menjadi tidak percaya diri. Dampak selanjutnya adalah ada beberapa anak yang malah tidak mau mengikuti persaingan. Misalkan diikutkan lomba dia tidak mau, atau diikutkan beberapa kompetisi dia tidak senang karena dia mungkin merasa tidak terlalu diberikan apresiasi yang besar dari orang tua. Sehingga ketika dia melakukan hal pencapaian baik pun merasa tidak didukung, tidak diberikan semangat dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya si anak seperti ini memungkinkan dia menjadi rendah percaya dirinya atau minder ya, dan kemungkinan tadi juga dia merasakan rendah secara lingkungan atau sosialisasinya menjadi kurang baik atau kurang sehat. Bagaimana cara pola didikan yang paling utama terhadap anak kita untuk mengurangi otoriter di rumah? Salah satunya adalah ajarkan saja secara demokratis ya. Apa itu demokratis? Jadi kita mengajarkan atau merangkul si anak untuk senantiasa berdiskusi. Kita tidak memaksakan apa yang kita inginkan, tapi belajar untuk memberikan arahan saja. Kita punya banyak pilihan, kita punya banyak tugas nih untuk anak di rumah, dan kita arahkan dulu anaknya mana yang mau dia lakukan terlebih dahulu atau mana yang ingin dia capai terlebih dahulu, sehingga adanya diskusi seperti ini menjadikan anak lebih nyaman kedekatan emosionalnya dengan orang tua, serasa tidak dipaksa. Kemudian selain memberikan diskusi atau kebebasan berpendapat terhadap seorang anak, ajarkan pula supaya si anak dekat dengan kita secara emosional. Salah satunya adalah dengan menjadikan diri kita bukan sebagai orang tua 100%, tapi ada kalanya kita juga bisa menjadi seorang teman yang baik untuk anak kita. Kemudian sekali-kali kita juga bisa melakukan me time bersama anak kita. Salah satunya kita bisa jalan ya, pergi keluar, hangout dengan anak kita gitu ya, bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa pergi bermain, sehingga kan ini juga bisa mendekatkan emosi anak dengan orang tuanya ya. Sehingga apabila anak sudah dekat dengan orang tuanya, orang tua memberikan pendidikan demokratis, ditambah juga dengan memberikan apresiasi yang besar terhadap anak kita, apapun pencapaiannya sesuai dengan kemampuan anak, maka percayalah anak-anak ini akan terlahir dengan bahagia, penuh dengan kemampuan yang lebih karena adanya dukungan dan pola didikan yang tepat dari orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.